Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada malam yang ke-25 ini, betul Bu? Malam ke-25 sudah ya? Tidak terasa 5 malam lagi kita bertaruh. Ini sudah masuk babak final. Allah masih memberi kita nikmat anugerah. Tadi hujan lebat, sore tadi hujannya lebat. Sama ya Pak ya? Sama. Sekarang alhamdulillah berhenti sudah. Mudah-mudahan ini menandakan Allah meridhoi kita untuk sholat berjemaah dan nanti tarawih. Amin ya rabbal alamin. Salawat yuk sama-sama kita membaca dengan melafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ditambah salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam yang sering kali kita baca kapan? Ketika sholat, ketika tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barulah komplit, ada sholawat, ada juga salam kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersyukur, berselawat dan salam, kita mendapatkan pertolongan syafaatnya Rasulullah, berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang memang musim batuk. Apalagi kalau sering minum es waktu buka. Ibu bapak, anak-anak kami yang kami cintai, semua orang yang ada di bumi ini, kalau dia lagi bermasalah, akan terdetik di hatinya untuk meminta pertolongan. Apa saja masalahnya, semakin berat masalah di dalam dadanya, semakin dia akan kembali dan ingat yang bisa mengabulkan, menolongnya adalah Allah atau Tuhan. Bahkan seluruh agama memiliki perasaan yang sama, yaitu memiliki doa dan kalimat doa-doa menurut agama dan ajaran masing-masing. Oleh karena itu, doa ini bukan dianggap biasa-biasa saja. Setiap manusia harus berdoa, bahkan di atas harus lagi. Apa Ustaz, saya udah punya mobil, udah punya tanah, udah punya anak, udah punya cucu, untuk apa lagi berdoa? Kenapa begitu? Mobil kita kalau rusak kan kita payah juga kalau tidak dilindungi Allah. Rumah kita kalau tidak dilindungi Allah, kena hujan apa? Hujan es rusak, kena hujan batu rusak, ya kan? Tanah kita, kebun kita
bisa trek sawitnya. Kalau tidak dilindungi Allah, anak kita, cucu kita jadi nakal kalau tidak dijadikan Allah salihin, salihat, orang yang soleh dan solehat. Suami kita juga kalau tidak Allah tetapkan bagi dia hati untuk menjaga kita. Jadi seluruh kita sampai kita akhir hayat dituntut untuk berdoa. Itulah the power of doa. Ada kekuatan di dalam doa. Doa tanpa usaha sama dengan bohong. Usaha tanpa doa sama dengan sombong gitu. Jadi kalau orang yang berusaha terus, kerja terus tanpa berdoa, tanpa dia kembali kepada Rabb-Nya, itu berarti dia telah melabelkan di jidatnya itu I am the sombong. Saya orang yang sombong. Harus berdoa. Ada sebuah cerita tentang kekuatan doa. Dulu ada namanya Dokter Hisham. Dokter Hisham ini ahli tulang. Jadi banyak orang-orang yang sakit tulang, sakit syaraf, itu diobatinya. Terkenal dulu. Ibarat kalau sekarang kita di Indonesia ini sama dengan, tapi bukan dokter kalau di Indonesia, Ibu Ida Dayak. Ibu Ida Dayak sekarang viral nih. Dokter aja kalah. Itu biasa tuh. Dalam dunia Allah atau dalam ciptaan Allah itu biasa. Jadi Dokter Hisham ini diundang untuk seminar. Naiklah beliau pesawat. Naik pesawat, kemudian setelah di atas pesawat, cuaca di atas pesawat itu buruk, yang memungkinkan untuk tidak bisa terbang dilanjutkan. Apa yang terjadi? Biasanya maskapai pesawat mengambil keputusan untuk turun, landing dulu di bandara terdekat. Contoh, dia pergi dari Arab Saudi mau ke Jepang seminar, tapi karena di atas pesawat sana cuaca buruk, petir, tentu turun dulu ya Pak ya, untuk menjaga keselamatan penumpang. Baru sebentar aja naik ke atas, turun di bandara terdekat. Apa yang terjadi? Sampai di bandara terdekat itu, turunlah Dokter Hisham ini. Kelilinglah dia dekat sekitar bandara. Nampak seorang nenek. Nampaklah sama dia seorang nenek. Di samping itu, di sebelah nenek itu ada terbujur seorang anak kecil. Rupanya itu adalah cucunya, cucu kandungnya. Bertanyalah Dokter Hisham, wahai ibu, ini anak ini kenapa? Lalu dijawab oleh nenek, anak ini cucu saya, dia punya penyakit tulang sehingga dia tidak bisa normal seperti anak-anak kecil yang lain. Udah berobat saya kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Untung belum ada Ida Dayak. Ada kata orang dokter yang bisa menyembuhkannya. Namanya Dokter Hisham dari negara Syam. Saya punya Allah, kata nenek itu. Itu lafaz yang terlafaz dari seorang nenek. Saya punya Allah. Lalu mendengar kalimat itu, Pak, dalam hati Dokter Hisham ini hanya untuk mengabulkan nenek, doa nenek ini, tak jadi saya ikut seminar. Masya Allah, bergetar langsung. Padahal saya lah sendiri Dokter Hisham itu.
hanya untuk mengabulkan doa nenek ini, pesawat saya tidak jadi terbang ke tempat yang saya akan tuju. Contoh misalnya akan tuju di seminar itu, mengisi seminar tentu dapat banyak prestasi, banyak uang kan. Ini tidak turun karena nenek itu senantiasa dan kekuatan doanya agar cucunya ini bisa pulih kembali dengan wasilah Dokter Hisham tadi. Begitulah hebatnya doa. Tidak pakai dimensi. Kalau orang sudah tulus berdoa itu tidak pakai dimensi waktu, tidak pakai dimensi tempat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tadi saja saya ragu, ini hujannya berhenti atau enggak ya? Kalau nggak salah mulainya hujannya jam-jam 5 lah. Iya Bu, jam-jam 5-an lah. Saya mau buka bareng atau buka bersama. Saya masih muda, jadi masih ikut bukber juga. Saya mau buka bersama di Leng Coffee di depan Jalan Paus. Mau buka bersama di sana. Kemudian mau isi tausiah di Masjid Nurul Amin Pandau. Terkejar nggak kalau hujannya kayak gini? Mandilah saya, berzikirlah saya, berinfaklah saya, sedekah. Mudah-mudahan wasilah zikir ini tulus hati saya, infak saya. Nah, kemudian bawa lotek sikit. Nah, ada orang di pinggir jalan di depan Planet Swalayan, menung aja, kasih dia lotek. Ya, mudah-mudahan lancarlah kiranya semuanya. Alhamdulillah, hujan pun reda, saya pun semua bisa saya lakukan. Buka bersama di Leng Coffee bisa, sampai di sini pun bisa, tanpa sepemikiran logika saya yang biasa-biasa ini. Itu juga termasuk the power of doa, kekuatan dari doa. Oleh karena itu, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata kita, orang yang percaya kepada Allah. Jangan pernah khawatir dan gentar oleh apapun. Orang mengatakan boleh begini begitu, tapi kalau kita tancapkan saya punya Allah dan tidak putus asa dalam memohon, itu semua bisa akan kita raih. Banyak hal-hal yang dalam kehidupan ini kadang tidak dimasuk di alam logika kita, tapi terjadi, akhirnya kita dapat. Mungkin saya pribadi juga merasakan, Bapak Ibu mungkin merasakan begitu. Adalah dulu waktu bulan puasa juga, saya buka puasa di sekitar jalan utama. Kemudian setelah buka, tentu sama juga, habis tarawih mau isi ceramah. Sholatlah maghrib di musola di sekitar rumah kawan saya. Anginnya lebih kencang lagi, sampai atap musola itu gini, treng treng treng. Nah, ini jadi tidak aku ceramah di mana-mana. Ya kan, kalau logikanya kita kan begitu. Habis sholat, saya di pinggir sholat, di pinggir kanan. Musolanya tuh nggak ada jendela. Saya beginikan aja tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhentilah hai angin. Main gitu aja Bu. Berhentilah hai angin. Alhamdulillah, tak lama kemudian juga berhenti. Kalau pakai pikiran-pikiran orang itu tidak masuk akal. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, insya Allah semakin takwa kita, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah kita memohon, semakin mudah Allah untuk mengabulkannya. Kita ini doanya itu belum terkabul ya, ini saya bilang. Doa kita ini masih banyak yang belum terkabul. Ya Allah,
berangkatlah saya ke tanah suci, ini dan itu. Doa kita ini belum terkabul. Itu masih ada hijab-hijabnya di antara langit ini. Masih ada membatasinya, Pak. Yang membatasi kita untuk sampai kepada Allah yang Maha Suci itu masih banyak. Salah satunya mungkin juga adalah dosa-dosa kecil kita. Untuk bisa menembus langsung kepada Allah itu, nah itulah dia. Banyak yang bisa menghancurkan atau menghilangkan dosa-dosa kecil itu. Salah satunya adalah Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita puasa siang hari, malamnya sholat dengan iman dan penuh dengan keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosa kita itu yang masa lalu, Allah ampuni masa depan, sehingga doa kita mudah terkabul. Satu lagi, ini saya bilang, orang kalau di surga apapun diminta dapat. Ya, orang kalau di surga apapun diminta dapat. Itu kita yakin itu. Mau apel dapat apel. Mau apa lagi? Mau anggur dapat anggur. Mau minum dapat minum. Mau bidadari dapat bidadari. Mau suami saya, tengok dulu suaminya soleh atau enggak. Di surga semua permintaan kabul diterima. Kenapa gitu? Kenapa di surga itu kabul permintaan? Itulah ibarat ketika dunia, kalau dia soleh, kalau dia itu hatinya tulus, terkabul doanya. Berarti sama connect antara surga, akhirat, dan connect antara dunia yang soleh, solehah. Kalau kita baik, ilmu kita betul, la ilaha illallah kita tepat, permintaan kita terkabul. Itu aja. Tapi kalau kita ya la ilaha illallahnya kurang, solehnya kurang, harta bertahan-tahan, dan semualah, itu pun payah, lama mungkin terkabul doanya. Terkabul sih terkabul, tapi ada seleksi-seleksi juga oleh Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, yuklah kita berdoa sama-sama. Pertama, diridhoilah apapun yang kita berbuat. Yang kedua, kita jadilah sampai kapanpun hidup kita ini selalu memiliki manfaat. Mau kita laki-laki, mau kita perempuan, mau kita biasa, mau kita pejabat, semua kita ini memiliki nilai manfaat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sehatlah senantiasa Bapak Ibu semua, sampailah sampai malam takbiran, sampailah kita predikat bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.